Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Segala puji bagi Allah yang tinggi dalam keesaannya, dekat dalam ketunggalannya, perkasa dalam kekuasaannya, maha tahu akan segala sesuatu. Dialah Tuhan yang kesuciannya abadi dan pujian baginya tak pernah terhenti. Pencipta langit-langit yang menjulang tanpa tiang dan lapisan bumi yang membentang. Dialah yang menciptakan segala sesuatu ketika belum ada yang disebut sesuatu. Dia Allah Subhanahu wa taala yang tiada Tuhan selain Dia, Maha Rapi dan Maha Indah dalam mencipta, Maha Adil yang tidak menganiaya dan Maha Pemurah yang kepadanya kembali seluruh hajat dan perkara. Salam serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, sahabatnya dan kita sebagai umatnya hingga kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selamat siang Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya, Pak Ali kalau sehat ya. Izinkan Bapak Ibu, saya di sini Rahmat Satria Wahyudi akan memandu apa ya kegiatan kita di siang hari ini. Bagaimana sudah selesai pembagian rapot semuanya, Bapak Ibu ada yang belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya. Bahkan ada yang sudah dari kemarin ya. Ya, Dari kemarin sudah selesai. Oke, berarti sebelum kita berlibur, karena guru boleh libur ya katanya ya. Maka dari itu kita coba tolabul ilmi dulu sekarang, kita coba mencari ilmu kembali yang insya Allah ada dua narasumber nanti yang sudah disiapkan untuk menyampaikan materi kepada Bapak Ibu, ditambah juga nanti akan ada kegiatan refleksi ya, refleksi kegiatan MGMP kita dalam 1 tahun terakhir ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu dimohon untuk menyesuaikan diri. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk kegiatan selanjutnya akan ada sambutan dari Bapak Ketua MGMP Matematika SMP Kabupaten Pangandaran kepada yang terhormat Bapak Gian Yuliar Satyawaluya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wasyukurillah, di hari yang cerah ini kita semua bisa berkumpul meskipun dalam keadaan pandemi, gitu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Bapak Guru semua yang telah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti kegiatan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak semua karena telah menyempatkan gitu ya. Karena kita tahu kita sudah mulai memasuki liburan gitu ya. Jadi yang Pangandaran asli ataupun yang orang luar Pangandaran pasti sudah berpikir untuk segera merealisasikan acara yang sudah dianggarkan gitu ya. Pasti pengen liburan lah gitu ya semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Bapak pengurus yang telah menyusun kegiatan ya. Sehingga pada kesempatan ini kita semua bisa melaksanakan kegiatan refleksi begitu ya, dan kegiatan sosialisasi tentang TKA ini. Mohon maaf ya jika memang apa namanya beberapa kegiatan terakhir saya tidak bisa mengikuti membersamai kegiatan karena ada banyak hal yang mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini yang menjadi penyebab saya tidak bisa mengikuti kegiatan bersama teman-teman semua seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan refleksi ini ke depannya eh, kita semua bisa lebih aktif, wabil khusus saya pribadi seperti itu, bisa lebih aktif lagi dalam dalam meningkatkan ya, kita sharing tentang peningkatan kompetensi kita sebagai guru yang dimana kita dituntut untuk bisa terus ya belajar karena ilmu itu tidak pernah akan habis seperti itu, karena akan selalu berkembang, berkembang dan terus berkembang. Jadi harapan saya pribadi ke depannya MGMP ke depannya itu bisa lebih aktif lagi, lebih ramai lagi, dan bisa lebih memberikan manfaat yang real gitu ya. Bisa nanti ke depannya mungkin eh, dikonsep lagi seperti apa namanya, dengan menjadi anggota MGMP itu apa benefit, apa keuntungannya, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Pada kesempatan ini sosialisasi dan apa pentingnya soal TKA ini, mungkin ini akan jadi usaha kita terakhir ya. Mungkin bisa jadi ini adalah usaha kita terakhir untuk anak-anak kita yang akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Itu adalah ya mungkin inilah usaha kita terakhir untuk anak-anak kita memberi bekal gitu kan. Karena bisa jadi eh, ini menjadi faktor X ya, karena mungkin di antara anak-anak kita ada yang ingin masuk ke sekolah-sekolah favorit, dan itu bisa jadi salah satu penentunya ya TKA ini gitu ya. Jadi saya berharap mungkin ini bukanlah tanggung jawab guru matematika secara sepenuhnya, tapi di TKA ini matematika kan menjadi salah satu yang diujikan. Jadi mau tidak mau kita menjadi tulang punggung ya yang akan memikul beban tentang keberhasilan anak-anak kita untuk melanjutkan ke sekolah-sekolah yang bisa dikatakan sekolah-sekolah favorit. Dalam artian favorit itu banyak peminatnya gitu. Jadi saya berharap teman-teman semua eh, bisa lebih mengenal, sehingga anak-anak kita bisa mengenal medan ujian yang akan mereka hadapi nanti di TKA. Karena itu penting sekali, karena tidak mungkin seorang pemenang itu menang tanpa mengetahui medan perangnya. Jadi kayak orang langkap, latihan di langkap, perangna di laut. Insya Allah dikelelep, kepunya Ibu Pasadayana. Jadi biarkan anak-anak mengetahui medan pertempurannya, mendapatkan informasinya dari kita sebagai gurunya. Nah, mungkin dengan sosialisasi dan pembahasan soal DK ini
mudah-mudahan kita sebagai guru yang menjadi penanggung, yang menjadi tulang punggung, bisa memberikan pencerahan kepada anak didik kita yang akan melaksanakan TKA dengan catatan, dengan harapan hasil nilainya itu bagus dan memuaskan. Wabil khususnya nanti apa namanya, imbasnya juga akan bagus ke kita sebagai guru, kita sebagai suatu sekolah, sebagai instansi. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Tak banyak karena kita terbatas waktu juga, libur telah tiba seperti itu ya. Jadi kita akan selesaikan secepat mungkin dengan, tapi bukan cepat tidak ada yang didapat gitu ya, cepat dan bermanfaat seperti itu. Jadi silahkan nanti dilanjutkan oleh para narasumber kita yang hebat-hebat ya, Bu Yuli, Pak Ali. Kita siapkan coretannya, kita catat apa yang akan menjadi titik berat nanti di medan pertempuran anak-anak kita. Semoga hasil TKA-nya memuaskan baik untuk kita pribadi, untuk sekolah, ataupun untuk nanti secara keseluruhan Pangandaran nilai TKA-nya bagus. Amin. Amin. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi apabila saya secara pribadi jarang bersamai dalam kegiatan-kegiatan MGMP. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih aktif lagi seperti biasa, rutinan setiap bulan di awal pertama di hari Rabu, di hari MGMP, kita semua bisa kumpul, minimal kita bisa sharing permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita bersama rekan-rekan yang lain, sehingga bisa kita mencari inspirasi bagaimana solusi. Karena saya yakin di sekolah itu, di kelas itu, tiap kelas pasti punya masalah masing-masing. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wa akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ketu untuk sambutannya. Baik, Bapak Ibu, sedikit mungkin ya menyampaikan kegiatan ini salah satunya dilaksanakan itu sebagai follow up dari dua kegiatan terakhir ya. Dua kegiatan terakhir yang dilaksanakan oleh dinas, di mana yang pertama mengenai peran MGMP, lalu yang kedua kemarin tentang penyusunan soal TKA. Jadi karena mohon maaf di dua kegiatan tersebut tidak bisa terundang semua Bapak Ibu guru, maka dari itu pada forum kali ini, pada kesempatan kali ini kita coba bahas kembali mengenai dua hal tersebut. Nanti yang pertama akan ada Pak Ali Kuswoyo, MPD, dan Ibu Yuli Mulyati yang akan menyampaikan mengenai TKA, dan juga nanti di akhir kita akan coba merefleksikan bagaimana kegiatan MGMP kita dan juga merencanakan kira-kira di tahun depan ke depannya akan seperti apa gitu. Karena saat kemarin kegiatan peran itu kita membuat RTL bagaimana kegiatan MGMP yang akan kita lakukan dalam 1 tahun ke depan seperti itu, dan itu sudah disetorkan ke dinas gitu ya sebagai draftnya gitu. Baik, sebelum kita masuk ke narasumber yang pertama, di sini saya akan menyapa dulu Bapak Ibu yang on cam. Ada Pak Ali Kuswoyo, Bu Yuli, Bu Nika Marlina Sunandi, 6 lengkap. Sehat Bu Nika? Alhamdulillah Pak Rahmat. Alhamdulillah, awis tepang ya Bu. Ya. Ada Bu Nisa Permatasari, 1 Pangandaran. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu Nisa. Pak Nurul Hakim, 2 lengkap. Sehat Pak Hakim? Sehat, Pak Satrio. Alhamdulillah, sudah lama ya kita tidak ketemu Pak Hakim ya. Tahun ini kayaknya kita nggak ketemu ya Pak Hakim ya. Betul. Lalu juga ada Bu Lucy Rahmayanti. Bu Lucy itu dari Dharma Satria Ibu ya? Ya, Sehat Ibu? sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada Bu Tita Andriani dari 3 lengkap ya Bu ya? Ya, Bu Tita sehat Bu? alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Lalu ada Bu Tita Rosita. Ibu Tita Rosita itu 5 Padaherang ya Bu ya? Pak. Sehat Bu?
Alhamdulillah. Oh, ternyata ada Bu Novi Susanti. Sehat Bu Novi? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Lagi di sekolah Bu? Iya, Pak, di sekolah. Maaf, nggak bisa ganti background di HP nih. Gak apa-apa Bu. Oke, baik Bapak Ibu, kita langsung mulai saja untuk pematerian yang pertama. Namun sebelum pematerian, boleh mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu ya. Daftar hadir nanti akan di-share oleh Pak Ali di kolom komentar Pak Ali. Oh, sama saya. Atau ada di sudah muncul Bapak Ibu di depan, boleh di foto dulu ya atau Oh iya. di scan dan juga ditulis linknya itu di yang sebelah kanannya, bisa langsung difoto dulu sebelum nanti kita akan mulai sambil menyimak narasumber yang pertama gitu ya. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya. Saya akan stop share dan kita akan mulai materi yang pertama oleh Pak Ali Kuswoyo. Enggak, Pak Ali, silakan untuk waktunya seluas-luasnya sampai asal juga. Jangan Pak Ali. Terima kasih Pak Satrio yang luar biasa ini membantu dari kemarin pesan ini itu. Terima kasih juga Pak Ketuk ya, bagian yang bolak-balik saya telepon akhirnya muncul ternyata memang lebih fresh. Lebih fresh sekali ternyata bagian. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah terlihat sehat dan mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan. Pokoknya selamat siang Bapak Ibu semuanya. Di sini saya diberi mandat untuk membedah kisi-kisi dan soal TKA Matematika, MGMP Matematika Kabupaten Pangandaran. Yang kemarin sebenarnya ada, sudah pembahasan 30 guru yang memang kita diberi kuota 30 dan alhamdulillah kemarin dari dinas disuruh untuk mendeseminasikan lagi ke seluruh guru matematika di Kabupaten Pangandaran ini. Nah, di sini saya tidak akan membahas yang tata caranya membuat kisi-kisinya, langsung ke prakteknya. Kemarin sudah ada yang membuat dan Bapak Ibu saya rasa bisa membuka semua di Google Drive yang setelah saya kirim. Ada 4 soal ya yang telah dibuat oleh 4 kelompok yang berbeda. Lanjut Pak Satrio. Nah, oke. Yang di sini TKA Matematika yaitu mengukur kemampuan murid dalam memahami fakta, konsep, prinsip, dan prosedur matematika, serta kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan matematika untuk menyelesaikan masalah atau problem solving. Elemennya yaitu yang pertama adalah bilangan, aljabar, geometri, dan pengukuran, kemudian data dan pengukuran. Ini untuk SD pun sama, elemennya ada 4. Ya, next. Nah, di sini untuk yang pertama bilangan, subelemennya ada bilangan real, kemudian kompetensinya memahami, mengaplikasi, dan benalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan, perbandingan, operasi, aritmatika pada bilangan, estimasi atau perkiraan hasil, faktorisasi prima bilangan, rasio, dan perbandingan senilai. Di sini mungkin yang kemarin saya masih anak jarang tahu itu malah estimasi atau perkiraan hasil dari perhitungan. Nah, untuk batasannya bilangan mencakup bilangan bulat, bilangan rasional, irasional, bilangan berpangkat bulat, bilangan akad, dan bilangan dalam notasi ilmiah. Selanjutnya, yang kedua ada aljabar. Subelemennya atau submaterinya persamaan dan pertidaksamaan linier, yaitu yang memahami, mengaplikasi, dan benalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan subelemen berikut: persamaan linier satu variabel, pertidaksamaan linier satu variabel, sistem persamaan linier dua variabel. Kemudian bentuk aljabar, memahami, mengaplikasi,
sama, kemudian cakupannya itu bentuk aljabar dan sifat-sifat operasinya komutatif, asosiatif, dan distributif. Kemudian fungsi, memahami, mengaplikasi subelemennya yaitu relasi dan fungsi, domain, kodomain, rank, dan serta penyajiannya. Barisan dan deret, memahami, mengaplikasi subelemennya, barisan berhingga, bilangan, deret hingga bilangan. Next, yang ketiga, geometri dan pengukuran. Ya, geometri dan pengukuran yang pertama adalah objek geometri. Cakupan elemennya yaitu hubungan antara sudut yang terbentuk oleh dua garis yang berpotongan dan oleh dua garis sejajar yang dipotong suatu garis transversal, kemudian teorema Pitagoras, kekongruenan dan kesebangunan bangun datar, jaring-jaring bangun ruang, prisma, tabung, limas, dan kerucut. Kemudian subelemen yang kedua, transformasi geometri. Cakupannya transformasi tunggal, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi terhadap titik, garis, dan bangun datar pada bidang. Kemudian pengukuran subelemennya keliling dan luas bangun datar, daerah segi banyak, dan daerah lingkaran, serta daerah gabungannya. Kemudian volume bangun ruang, prisma, limas, dan bola. Yang keempat, data dan peluang. Peluang yaitu memahami subelemennya yaitu peluang dan frekuensi relatif dari kejadian tunggal. Kemudian data, memahami, mengaplikasi dan benar yang lebih tinggi itu subelemennya cangkupannya adalah perumusan pertanyaan untuk mendapatkan data serta penyajian dan penginterpretasian data, penentuan dan penaksiran rata atau min, median, dan modus dan jangkauan atau range dari data, perbandingan ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran beberapa kelompok data. Nah, penyajian data meliputi diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram tabel. Semua diagram dimasukkan. Selanjutnya, Pak. Nah, untuk level kognitifnya, Bapak Ibu, pengetahuan dan pemahaman, yaitu menghitung, memahami informasi, mengelompokkan, dan mengidentifikasi. Contohnya menghitung, melakukan perhitungan berdasarkan prosedur mencakup operasi hitung aritmatika, memahami informasi, grafik, fungsi, tabel, diagram, atau infografis. Mengelompokkan objek berdasarkan fakta, konsep, dan prinsip matematika. Kemudian aplikasi, proses berpikirnya itu memodelkan. Deskripsinya adalah memodelkan permasalahan kontekstual terkait cakupan subelemen ke dalam kalimat matematika, mengaplikasi mengaplikasi strategi operasi matematika berupa operasi hitung, operasi aljabar, atau bentuk operasi lainnya untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan konsep dan prosedur matematis yang familiar dan rutin. Kemudian menginterpretasikan, memahami, dan menjelaskan makna dari berbagai situasi, kejadian, pernyataan, representasi, atau masalah matematika. Next, Pak. Selanjutnya, penalaran, yaitu menganalisis, menentukan, dan menjelaskan dan menggunakan hubungan beberapa konsep, memecahkan masalah, mengaitkan beberapa konsep fakta, prinsip, prosedur, kemudian mengevaluasi, menyimpulkan, dan melakukan generalisasi, menyusun pernyataan matematis yang menggambarkan hubungan yang lebih umum. Next. Nah, di sini contoh kisi-kisi yang telah saya buat, nanti Bapak Ibu akan saya kirimkan untuk membuat soal lagi. Yang pertama adalah bilangan. Saya hanya ambil contoh 3 bilangan real semua ternyata. Tetapi level kognitifnya di sini pengetahuan dan aplikasi. Kompetensinya adalah kemampuan memahami, mengaplikasi, dan penalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait perbandingan dan sifat bilangan. Level kognitifnya pengetahuan dan pemahaman. Nah, di sini konteksnya adalah masalah matematis. Nah, kalau konteksnya masalah matematis, Bapak Ibu kalau membuat soal atau membuat indikatornya itu juga tidak dalam konteks masalah sehari-hari karena beda. Indikatornya disajikan permasalahan yang melibatkan perbandingan 2 atau lebih bilangan real, murid mampu menentukan hubungan perbandingan yang benar dan menarik kesimpulan yang sesuai. Pilihan ganda. Kemudian untuk aplikasinya,
Di sini masalah sehari-hari. Berarti disajikan permasalahan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir Pangandaran yang melibatkan operasi bilangan real, murid mampu menyelesaikan perhitungan secara tepat. Di sini untuk level pengetahuan masalah sehari-hari berarti disajikan informasi transaksi jual beli hasil laut atau pertanian khas Pangandaran. Murid mampu memperkirakan nilai atau jumlah secara tepat. Nah, inilah contoh indikator. Jadi kalau kemarin di disajikan inginnya dari dosen inginnya ada kata-kata disajikan kemudian ada kata murid mampu karena di kurikulum Merdeka sekarang panggilannya murid. Next, Pak Satrio. Nah, jenis soal TKA. Jenis soal TKA terdiri dari dua. Yang pertama adalah soal tunggal, berdiri sendiri, tidak tergantung stimulus lain. Kemudian soal grup, beberapa soal terkait stimulus yang sama, misalnya teks, bacaan, grafik, atau data pendukung umum. Perbedaan soal tunggal dan grup. Sebentar Bapak Ibu, ternyata sinyal saya tidak jelas. Mohon maaf, saya masih di sekolah ini. Ternyata saya tidak membuka punya saya, jadi tidak terlihat, mohon maaf. Nah, di situ soal tunggal, soal berdiri sendiri, tidak bergantung pada soal lain. Satu soal, satu stimulus. Sedangkan untuk soal grup, satu stimulus dipakai untuk menjawab beberapa soal. Contoh stimulus untuk soal tunggal, kalimatnya singkat, soal perhitungan langsung. Kemudian, sedangkan untuk soal grup, bacanya panjang. Seperti itu, Bapak Ibu. Next, Pak. Nah, ini contoh soal tunggal. Jadi, seperti pilihan ganda biasa, penyampaian memori komputer dibagi menjadi 4 bagian yang membentuk satu barisan geometri. Jika barisan yang paling kecil adalah 2 gigabit dan yang paling besar adalah ini, penyimpanan memori komputer seluruhnya adalah titiknya 4 ya Bu, biasa Bapak Ibu. Kemudian di sini soal dikerjakan oleh 4 anak dengan pertanyaan berbeda. Mereka diharuskan mengerjakan secara mandiri. Erwan disuruh mencari nilai P. Disedianto ini berilah tanda centang pada kotak yang tersedia untuk pertanyaan yang benar. Ini MCMA. Oh, nantilah dijelaskannya. Next, Pak. Nah, ini contoh soal grup di matematika. Ini seperti yang kemarin dipakai oleh Bunika. Program akan bergizi gratis. Nah, di sini ada tabelnya. Kemudian di soal 39 dan 40 itu mengacu pada bacaan yang sama. Perhatikan stimulus, berikan tanda centang pada kontak yang tersedia untuk pernyataan yang benar. Kemudian perhatikan stimulus jika peluang terpilihnya siswa yang menyukai sayur bayam adalah 0,2, peluang itu adalah oke. Next, Pak. Bentuk soal TKA. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. TKA memiliki 3 bentuk soal. Yang pertama adalah pilihan ganda sederhana. Hanya satu jawaban yang benar dari beberapa pilihan yang tersedia. Kemudian pilihan ganda kompleks. Itu ada 2, Bapak. Model multiple choice MCMA. Yaitu terdapat lebih dari satu jawaban benar dan peserta diminta memilih beberapa jawaban yang benar. Tapi tidak boleh semuanya benar atau hanya salah satu yang benar. Kemudian pilihan ganda kompleks model kategori. Peserta mengevaluasi beberapa pertanyaan dengan memilih kategori seperti benar atau salah, sesuai atau tidak sesuai, ya atau tidak, setuju atau tidak setuju. Next, Pak Satrio. Nah, bentuk soal pilihan ganda. Nah, pilihan ganda untuk SD 4 pilihan, untuk SMP 4 pilihan, untuk SMA 5 pilihan. Sama ya Bapak Ibu. Next.
Soal pilihan ganda kompleks untuk SD itu 3 pilihan jawaban. Kalau SMP, matematika dan bahasa Indonesia 4 pilihan jawaban. SMA 5 pilihan jawaban. Next. Nah, ini contoh soal PG MCMA. Jadi terdapat 3 bilangan yang dinyatakan dengan bilangan apa saja yang merupakan itu. Nah, ini berarti checklist pernyataan mana yang benar. Next, lanjut Pak Satrio. Nah, ini untuk kategori. Misalkan A dan B merupakan bilangan ini. Nah, di sini pernyataannya untuk di sini contohnya benar salah ya Bapak Ibu. Boleh sesuai tidak sesuai. Di pertanyaannya 3 Bapak Ibu. Ada 3 pertanyaan, tinggal memilih mana. Jadi diberikan 3 sebuah pilihan. Next Pak Satrio. Nah, ini mohon maaf ya Bapak Ibu, saya ternyata tidak bisa melihat share screen-nya. Saya akan membaca punya saya. Ternyata di sekolahan saya tadi sinyalnya bagus, ternyata di sini kurang bagus. Nah, di sini untuk pilihan ganda bisa dibaca ya nanti Bapak Ibu bersama. Oh, udah bisa terlihat. Oke, next Pak Satrio. Nah, nah, ya ke kaidahnya saja Pak. Kaidah penulisan soal. Nah, di sini ada soal yang kurang baik atau soal yang kurang tepat ya Bapak Ibu. Nah, kaidahnya dari substansi materi. Soal harus sesuai dengan indikator pada kisi-kisi penulisan yang telah disusun. Nah, di sini indikatornya disajikan sebuah gambar lingkaran yang di dalamnya terdapat sebuah persegi dengan titik sudut berada di keliling lingkaran. Peserta didik dapat menentukan cara menghitung luas lingkaran jika diketahui panjang sisi persegi tersebut. Nah, di sini panjang sisinya ini. Nah, perbedaannya di situ terlihat jelas ya Bapak Ibu. Jadi yang lebih tepatnya itu yang sebelah kanan. Next, Pak Satrio. Substansi materi. Ya, soal harus logis ditinjau dari segi materi. Konsep soal harus benar dan mutakhir. Oke. Substansi soal tidak mengandung hal-hal yang bertujuan mempromosikan barang, orang, atau kelompok. Next, Pak Satrio. Nah, substansi soal tidak mengandung unsur pornografi, porno aksi, provokasi, dan kekerasan. Next, Pak Satrio. Nah, konstruksinya, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus berkaitan dengan materi yang diukur. Kemudian soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Next. Soal tidak mengandung pertanyaan yang memberikan petunjuk ke arah jawaban yang benar maupun salah. Gambar atau grafik tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Itu nanti bisa saya share ya materinya. Kemudian soal tidak mengandung pertanyaan yang bersifat negatif ganda.
Berikut ini bukan merupakan sifat dari larutan asam kecuali. Nah, jadi pertanyaan yang lebih baik berikut ini yang merupakan sifat dari larutan asam adalah jadi tidak bersifat negatif ganda. Lanjut Pak Satrio. Oke. Oke. Pilihan ganda harus homogen dan logis. Oh, di sini contohnya eh, bahasa Indonesia. Next Pak, yang matematika saja. Masih next. Oke. Pilihan jawaban yang terbentuk angka harus disusun berdasarkan besar kecil angka dari nilai angka paling kecil ke nilai angka yang paling besar atau sebaliknya. Ini sudah biasa ya Bapak Ibu. Kita menyusun soal seperti ini. Nah, ini kan untuk yang contoh soal kurang baik, angkanya diacak. Walaupun kalau kita membuat kuisis atau membuat Google Form kadang juga diacak jawabannya oleh sistem. Tapi di sini untuk soal TKA itu harus urut. Nah, pilihan jawaban yang berupa angka harus diikuti dengan satuannya. Nah, ini. Jadi satuannya tidak boleh titik-titik meter kubik. Jadi satuannya ikut dalam pilihan gandanya. 170 meter kubik. Seperti itu. Next. Oke. Soal pilihan ganda kompleks MCMA. Nah, di sini contoh soal yang kurang baiknya di situ udah ada mencirikan salah satu jawaban yang akan tereliminasi. Karena pasti itu kan ada Senin, Senin, Senin. Nah, itu pasti salah satunya akan tereliminasi. Kemudian setiap pertanyaan soal seperti tiga soal berbeda yang berdiri sendiri. Jadi harus ada keterkaitan. Oke, lanjut next. Soal pilihan ganda kompleks, Bambang sedang bermain peta digital. Nah, pilihan gandanya centang seperti itu. Lanjut, ini contohnya ya Bapak Ibu. Nah, kategori tadi sudah dicontohkan, ya benar, ya tidak benar salah atau yang lainnya. Nah, seperti ini. Ada tiga ya Bapak Ibu untuk SMP untuk soal kategori kompleks. Next. Belum, next Pak, itu soal tadi yang ini, yang sebelumnya. Sebelumnya Pak, ada tiga telaah indikator. Yang kemarin Bapak Ibu, ini saya ambil, bukan Pak, next, yang, nah, kemampuan memahami, mengaplikasi. Nah, ini yang soal nomor satu, Bapak Ibu. Kemarin, ini soal saya diambil dari yang kemarin. Itu siswa dapat menentukan nilai dari ekspresi matematis. Nah, di sini diusahakan disajikan tiga persamaan yang menyatakan hubungan antar akar-akar suatu persamaan kubik, jumlah akar, jumlah hasil. Kemudian murid mampu menentukan nilai suatu ekspresi aljabar yang melibatkan akar-akar tersebut. Seperti itu. Jadi ini soalnya sudah bagus, tinggal indikatornya yang disesuaikan. Kemudian yang kedua, kemarin ini soal pilihan ganda yang saya ambil, yang sekarang soal MCMA. Nah, kemarin siswa dapat menentukan pertanyaan yang benar terkait reaksi dan fungsi. Nah, indikator penyesuaian yang saya sesuaikan itu disajikan diagram panah yang mempresentasikan relasi dan fungsi antar dua himpunan. Murid mampu menalar dan menentukan pernyataan yang benar terkait domain, kodomain, rank, serta rumus fungsi berdasarkan informasi yang diberikan. Soalnya sudah baik saya lihatnya. Next, Pak. Soal yang ketiga, yang pilihan ganda kompleks. Nah, di sini eh, indikatornya membandingkan hasil perhitungan antar kelompok data. Jadi di sini disajikan dua data.
dua kelompok data hasil penilaian dalam konteks sehari-hari. Murid mampu menghitung dan membandingkan ukuran pemusatan, rata atau median, serta ukuran penyebaran antar kelompok data untuk menentukan pernyataan yang benar dan salah secara tepat. Seperti itu Bapak Ibu dari telaah kemarin soal yang telah dibuat Bapak Ibu, nanti bisa disesuaikan. Mungkin cukup sekian dari saya. Sebenarnya ini tadi ada satu slide yang eh, saya kirim lagi Pak Satrio untuk membagi untuk masing-masing tiap kecamatan itu nanti membuat soal. Pokoknya nanti urutannya saya kirim di grup MGMP ya Bapak Ibu. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan Pak Satrio. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Bapak Ibu, kita lanjut dulu ya ke narasumber yang kedua pada Bu Yuli. Mangga dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih kepada Bapak Moderator atas memberikan kesempatan bagi saya untuk memberikan materi ya. Yang di sini saya sebelumnya saya tidak perkenalkan diri ya karena mungkin Bapak dan Ibu semua juga sudah tahu ke saya. Saya di sini akan memberikan materi yaitu tentang tanya jawab tentang TKA. Lanjut Pak Satrio. Nah, apa itu tes kemampuan akademik? Bapak Ibu juga mungkin sudah tahu ya materi-materi tentang TKA atau pengertian tentang TKA, dan di sini akan saya sedikit menjelaskan bahwa tes kemampuan akademik itu adalah asesmen nasional yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Permendikbud nomor 9 tahun 2025. TKA ini dirancang untuk mengukur capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu secara terstandar dan objektif. Lanjut, Pak. Nah, sekarang apa itu tes kemampuan akademik? Maaf, Pak Satrio. Nggak muncul share screen-nya. Di saya nggak ada. Siap Bu, sebentar Bu. Ya, sinyal kayaknya ini. Ini ada, gimana mau? Nggak apa-apa lah Bu, kayaknya sebentar dilanjut sambil kalau yang mau sholat bisa sholat gitu Bu. Tes kemampuan akademik adalah asesmen nasional yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Permen nomor 9 tahun 2025. TKA dirancang untuk mengukur pencapaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu secara terstandar dan objektif. Nah, di sini TKA itu berbeda dengan ujian nasional yang mungkin tahun-tahun kemarin seperti biasa kita melakukan ujian nasional. Nah, pada ujian nasional yang sempat menjadi penentu kelulusan, TKA bersifat tidak wajib. Namun hasil TKA sangat penting dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pertimbangan seleksi SPMB, jalur prestasi, dan penerimaan perguruan tinggi. TKA juga bertujuan untuk menciptakan evaluasi yang adil dan transparan bagi siswa dari semua jalur dari berbagai jalur pendidikan, baik formal, non formal maupun informal. Ya, lanjut Pak.
Nah, kapan TKA 2025 akan dilaksanakan? Pelaksanaan TKA 2025 untuk jenjang SMA, MA, SMK, dan sederajat akan dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 9 November. Mungkin ini untuk SMA dan MA, SMK itu udah dilaksanakan. Nah, sementara untuk SD, SMP, TKA akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai April tahun 2026. Lanjut, Pak. Siapa saja yang bisa mengikuti TKA 2025? Yang pertama adalah yang jelas siswa kelas 12 SMA, kemudian siswa kelas 9, ya, baik SMP maupun MTS, atau bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Kemudian siswa SD. Lanjut. Nah, alur pendaftaran TKA 2025. Satu, mengadakan pendataan dulu. Pada satuan pendidikan akan mendapatkan calon peserta TKA. Kemudian yang kedua, penerbitan kartu peserta. Nah, untuk penerbitan kartu peserta itu dari Dinas Pendidikan Provinsi, cabang, Dinas Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Dinas Pendidikan Kabupaten Kota akan menerbitkan kartu peserta dan mendistribusikannya ke sekolah masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah gladi bersih. Peserta akan mengikuti gladi bersih pelaksanaan TKA sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Yang keempat, kartu login. Nah, peserta akan mendapatkan kartu login paling lambat sebelum tes pada hari pertama. Kemudian yang terakhir adalah pelaksanaan tes. Peserta mengikuti seluruh mata uji sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Ya, lanjut, Pak. Nah, di sini materi apa saja yang akan diujikan dalam TKA 2025? Kita bahas yang SMP aja ya. Nah, untuk SMP dan MTS hanya 2 mata pelajaran yang akan diuji ujian TKA-nya itu, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran matematika. Ya, lanjut, Pak. Bagaimana struktur dan tipe soal TKA? Apakah berbeda dengan UN? Soal-soal TKA tidak hanya mengukur pengetahuan, tetapi juga kemampuan siswa dalam satu, pemahaman konsep, penalaran logis, dan keterampilan membaca kritis. Ya, selanjutnya nanti mungkin akan saya share ya materi ini. Lanjut, Pak. Nah, di sini apa saja kompetensi yang diukur dalam TKA? Pada mata pelajaran bahasa Indonesia, pemahaman tekstual, mengidentifikasi informasi eksplisit, pemahaman inferensial, menyimpulkan makna tersirat, dan evaluasi, apresiasi, menilai ide, emosi, dan estetika. Sedangkan untuk mata pelajaran matematika itu yaitu tentang pengetahuan dan pemahaman konsep matematika, representasi simbolik dan grafis, penalaran logis, serta pemecahan masalah dalam konteks nyata. Ya, selanjut, Pak. Apakah TKA akan menggunakan sistem penilaian yang sama dengan UN? Sini, sistem penilaian TKA berbeda. Hasil TKA akan dilaporkan dalam rentang nilai 0 hingga 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Ya, Bapak Ibu, ini tolong perhatikan ya, bahwa sistem penilaian TKA itu dibuat dalam rentang nilai 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Berbeda dengan UN ya Bapak, Ibu, yang memiliki batas kelulusan, TKA tidak memiliki nilai minimal atau batas lulus. Nilai TKA akan menjadi acuan untuk menetapkan kategori capaian kemampuan hasil TKA yang dapat digunakan oleh satuan pendidikan, pemerintah, daerah, dan perguruan tinggi sebagai bahan pertimbangan dalam seleksi. Lanjut, Pak. Nah,
Sini ada apa manfaat sertifikat TKA bagi siswa? TKA kan asalnya tidak wajib ya Pak ya. Sertifikat hasil TKA memiliki manfaat yang besar antara lain untuk satu pertimbangan seleksi ke perguruan tinggi atau perguruan tinggi swasta atau negeri. Kemudian nilai TKA dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan penting dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta melalui jalur non-tes atau jalur prestasi. Kemudian seleksi SPMB. Ya, sertifikat TKA dapat digunakan sebagai salah satu syarat atau bahan pertimbangan dalam seleksi penerimaan murid baru jalur prestasi. Kemudian untuk penguatan manfaat yang selanjutnya adalah untuk penguatan mutu. Nilai TKA memberikan gambaran yang objektif tentang capaian akademik siswa yang dapat dibantu siswa dan orang tua dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan akademik untuk perbaikan di masa depan. Nah, jadi jelas ya Bapak Ibu di sana untuk nilai TKA itu untuk mengidentifikasi kekuatan atau kelemahan di bidang akademik yang mana untuk anak tersebut. Kemudian yang manfaat selanjutnya itu tentang akses setara. Nah, TKA memberikan kesempatan setara bagi siswa dari berbagai jalur pendidikan untuk membuktikan kemampuan akademik mereka. Ya, lanjut Pak. Apakah TKA menggantikan asesmen nasional? TKA tidak menggantikan asesmen nasional. Keduanya memiliki tujuan yang berbeda dan saling melengkapi. Tujuan asesmen nasional mengukur hasil belajar kognitif, literasi dan numerasi, dan non-kognitif, survei karakter dan lingkungan belajar pada tingkat satuan pendidikan bukan individu. Kemudian asesmen nasional juga bertujuan untuk pemetaan mutu sistem pendidikan. Sedangkan tujuan TKA yaitu untuk mengukur capaian akademik individu pada mata pelajaran tertentu untuk berbagai keperluan seperti seleksi ke jenjang pendidikan selanjutnya. Dengan kata lain, bahwa asesmen nasional digunakan untuk perbaikan sistem pendidikan secara keseluruhan, sementara TKA itu digunakan untuk evaluasi capaian pendidikan, capaian individu siswa. Apakah TKA dilaksanakan secara daring atau luring? Berdasarkan informasi yang ada, TKA akan dilaksanakan secara komputerisasi atau daring atau online ya Bapak Ibu. Pelaksanaan ujian akan dilakukan di sekolah-sekolah telah terakreditasi dan memiliki fasilitas komputer serta jaringan internet yang memadai. Sistem ini memungkinkan pelaksanaan ujian yang serentak, efisien, dan meminimalisir kecurangan. Lanjut, Pak. Nah, bagaimana cara mendapatkan sertifikat hasil TKA? Setelah pelaksanaan ujian TKA, hasil TKA akan dikeluarkan dalam bentuk sertifikat hasil TKA yang disingkat dengan SHTKA. Kemudian sertifikat ini akan didistribusikan kepada peserta TKA melalui satuan pendidikan masing-masing. Sertifikat ini menjadi bukti resmi capaian akademik siswa dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Lanjut, Pak. Nah, di sini apa peran sekolah dan guru dalam pelaksanaan TKA 2025? Peran sekolah dan guru sangat krusial ya Bapak, Ibu, dalam pelaksanaan TKA antara lain satu, sosialisasi. Ya, langkah pertama sosialisasi, sekolah dan guru bertugas menyosialisasikan kebijakan TKA kepada siswa dan orang tua. Kemudian tahap yang selanjutnya itu persiapan. Guru dapat mengintegrasikan materi TKA ke dalam pembelajaran sehari-hari dengan menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, penalaran, dan pemahaman konsep. Kemudian yang ketiga adalah fasilitasi, sekolah memfasilitasi sarana dan prasarana, komputer atau internetnya untuk pelaksanaan TKA.
Mungkin untuk fasilitas ini yang harus betul-betul diperhatikan oleh sekolahnya masing-masing ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya pendampingan guru mendampingi siswa dalam proses pendaftaran, gladi bersih, hingga pelaksanaan ujian. Yang terakhir yaitu evaluasi, sekolah dan guru dapat menggunakan hasil TKA untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran dan merancang program peningkatan mutu pendidikan. Lanjut, Pak. Nah, di sini apakah akan ada kisi-kisi atau contoh soal TKA? Kementerian mempublikasikan kerangka asesmen yang berisi informasi mengenai materi atau kompetensi yang diukur, termasuk contoh soal. Informasi ini bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik. Ya. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Nah, di sini hasil TKA tidak secara langsung mempengaruhi akreditasi dan rapor pendidikan, namun data TKA dapat digunakan sebagai bahan refleksi dalam penyusunan kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya kualitas pembelajaran dan penilaian oleh satuan pendidikan. Itu hasil TKA itu untuk itu ya, Pak. Kemudian apakah nilai TKA akan muncul pada ijazah? Tentunya nilai TKA tidak akan muncul pada ijazah. Nilai TKA akan tercantum dalam sertifikat hasil TKA yang diterbitkan oleh Kemdikbudrismen dan dicetak oleh Satuan Pendidikan. Kemudian apakah orang tua dapat mengakses hasil TKA putra-putrinya? Nah, sertifikat TKA dapat diakses oleh murid dan orang tua melalui platform yang disiapkan oleh Kemdikbudrismen. Ya, lanjut, Pak. Lanjut, Pak Satrio. Oh, udah, terima kasih. Itu mungkin Bapak, Ibu hadirin semuanya yang dapat saya sampaikan tentang TKA. Nah, dan untuk materi nanti akan di-share di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Satrio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli dan juga sebelumnya Pak Ali untuk materinya. Eh, Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan buka dulu sesi pertanyaan ya. Satu termin mungkin dibuka untuk 3 orang penanya. Bagi yang ingin bertanya, mangga silahkan boleh di raise hand. Mangga, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya atau sudah sangat jelas apa tadi yang disampaikan oleh pemateri? Untuk materi sebenarnya tadi sudah di-share ya Di grup. Ya. di grup. Eh, eh, saya share bentuk Google Drive. Di situ Bapak Ibu bisa buka. Sudah ada materi tadi yang disampaikan oleh Pak Ali dan juga materi yang disampaikan oleh Ibu Yuli. Bersamaan dengan ada RTL untuk tahun depan ya, RTL yang dibuat dalam penyusunan program MGMP di tahun 2026. Jadi bisa diakses nanti oleh Bapak Ibu semua di link yang saya share tadi, yang judul foldernya itu webinar Selasa, bentuknya Google Drive. Nah, bisa diakses di sana ada materi dan juga di sana ada template penyusunan soal yang nanti bisa Bapak Ibu kerjakan mungkin ya seperti itu. Mangga Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan atau sudah sangat jelas, Kayaknya pengen cepat liburan, Pak. pengen cepat liburan ya, sudah sangat jelas ya sepertinya ya. Mangga silakan Bapak Ibu. Untuk pembagiannya nanti di-share di grup ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini. Eh, Kemarin itu Bapak Ibu ketika kegiatan penyusunan soal itu Pak Ali merancang ada
kita mendapatkan 4 paket ya Pak Ali ya. Ya. Ya, kita mendapatkan 4 paket soal Bapak Ibu dari hasil penyusunan kemarin. Eh, apa? Penyusunan soal ya. Kita dapat 4 hasil. Nah, 4 paket. Nah, ditambah sekarang nanti kita akan ada pembagian lagi di mana masing-masing kecamatan itu nanti, nah ini ya, masing-masing kecamatan itu akan menyusun 3 soal. Masing-masing guru itu membuat 1 soal. Jadi untuk pembagiannya itu ada soal dari nomor 1 sampai nomor 30. Nah, sehingga nanti akan didapatkan bank soal yang akan kita gunakan untuk tryout persiapan TKA seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti dimulai mungkin di Januari akhir ya. Karena pelaksanaan tadi yang disampaikan oleh Ibu Yuli itu pelaksanaan TKA itu kemungkinan Maret atau April gitu. Kalau kita melihat Maret itu kan Lebaran ya Idul Fitri ya pertengahan Maret gitu. Jadi kemungkinan itu bisa jadi di awal April sepertinya gitu. Tapi kita tidak tahu juga karena jadwal itu belum keluar ya, belum resmi. Betul. Nah, jadi untuk persiapannya mungkin di Januari akhir nanti kita sudah bisa mulai untuk pelaksanaan tryout persiapan TKA kabupaten gitu ya, tingkat kabupaten gitu. Nanti mungkin dari tim MGMP akan mempersiapkan untuk tryoutnya akan seperti apa. Karena kemarin Bang Soal kita sudah mendapatkan 40, bukan 40, berapa? 4 paket berarti 120. 120 soal ya. Ditambah mungkin Nah, hari ini ini, menyampaikan Pak, ini kan di ya situ kenapa? di template-nya ada PGMMCA. Ini semuanya pilihan ganda saja lah semuanya. Jadi untuk Oke. misalkan Mangunjaya gurunya lebih dari 3, ya pokoknya eh, eh, masing-masing guru itu membuat 1 B. Entah soal nomor 1, 2, 3 gitu. Oke, Ya, Pak, siap. boleh ada saran dikit ya. Ya. Eh, dari hasil kemarin SMA ya, ternyata Mm-mm. kan untuk matematika itu nilainya di bawah ya, di bawah rata-rata. Mm-mm. Nah, ternyata yang dimarahin itu kita sebagai gurunya. Iya. Nah, makanya untuk pembuatan soal, kalau bisa jangan yang terlalu kita mengikuti aturan ya, tapi ya jangan yang terlalu susah gitu, yang bisa dimengerti oleh anak-anak gitu. Mungkin itu Pak untuk saran. Barusan juga ada guru BK di sini, Ibu, kalau buat soal-soalnya jangan yang susah-susah, yang bisa dimengerti sama anak katanya. Supaya nanti kan jatuhnya ke kita juga gitu, kena tegurannya itu ke kita juga. Ini gimana? SMA kan ternyata buktinya SMA kan nilainya di bawah rata-rata dan akhirnya kita sebagai guru yang disalahkannya gitu. Mungkin itu Pak untuk masukan dari saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Yuli. Ada lagi Pak Ali mungkin? Cukup. Bapak Ibu, yakin? Tidak ada yang mau bertanya? Mungkin share dulu itu Pak, refleksi untuk yang akan Oh, datang, kegiatan yang akan datang untuk MGMP. ya, baik. Saya coba share dulu ya, Bapak Ibu. Eh, jadi sebenarnya untuk RTL ini kemarin itu kita susun di akhir ya, Pak Ali ya. Mm-mm. Bersama teman yang hadir saat itu berapa? 9 orang ya? 9. 9 orang yang hadir gitu. Jadi Bapak Ibu, jadi tetap bukan karena ini bentuknya masih draft ya, Bapak Ibu. Mm-mm. Draft RTL, depan draft RTL atau ya, namanya draft rencana tahun depan gitu ya, kegiatan di tahun depan. Maka terbuka masukan saran dari Bapak Ibu. Nah, nanti mungkin tidak diskusinya tidak di Zoom ini ya Pak Ali ya. Maksudnya karena kita keterbatasan waktu Ya, juga ya. ya. Nah, Mm-mm. nanti di sini akan ditampilkan sekilas Mm-mm. gambaran. Dan setelah itu nanti ada follow up, akan kami berikan link Google Form Bapak Ibu kepada Bapak Ibu untuk mengisi, dimulai dari refleksinya tahun ini seperti apa saja kegiatan atau hal-hal yang ingin diadakan di MGMP seperti itu. Sebagai nanti kita bahan untuk menyusun karena di bulan pertama itu nanti akan sama-sama kita menyusun untuk program MGMP 1 tahun ke depan seperti itu Bapak Ibu. Saya ingin untuk tampilkan dulu ya.
Bapak Ibu jangan lupa absen ya Bapak Ibu, soalnya habis ini akan saya langsung meluncur ke dinas untuk menyampaikan hasil kegiatan hari ini. Silahkan Pak Ali. Mungkin Pak Ali yang bisa menyampaikan. Baik. Nah, di sini kemarin beberapa ya teman dari kita yang menyusun. Di sini yang pertama menyiapkan visi masalah prioritas rencana kerja MGMP, kemudian kita masukkan di bulan Februari kemarin ya Bapak Ibu, yaitu menyamakan persepsi masalah nyata pembelajaran matematika dan pembahasan tentang TKA. Tetapi kenyataannya kan kita sudah di awal, di akhir tahun ini ternyata kita bisa mengadakan acara TKA. Lanjut Pak, di Februari rencana seperti itu. Kemudian di Februari masih sama menentukan fokus perbaikan pembelajaran dan persiapan pelaksanaan TKA. Kemudian di bulan April meningkatkan kompetensi guru dalam PBL atau PJBL dan evaluasi hasil TKA. Mungkin ini di akhir April. Kemudian di yang ke bulan Mei membuat LKPD. Kemudian yang di bulan Juni mengoptimalisasikan TIK. Kemudian di bulan Juli, nah bisa dibaca oleh Bapak Ibu semua, ya mengkaji efektivitas strategi pembelajaran, kemudian mengevaluasi hasil implementasi, kemudian menyempurnakan LKPD atau media digital, memantapkan kualitas pembelajaran di bulan Oktober, kemudian menyebarluaskan inovasi pembelajaran di bulan November, dan menilai dampak MGMP dan menyusun RTL baru. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Nanti bisalah kita buat bersama ya Pak Satrio di Google Doc biar bisa sama-sama menyusun. Ya, siap. Siap Pak Ali. Jadi memang kalau untuk direncana itu nanti di Januari kita akan pertemuan lagi apa ya untuk menyusun atau Siap. fiksasi kegiatan MGMP 1 tahun ke depan gitu ya, di tahun 2026 seperti itu. Nah, untuk gambarannya di Mm-mm. sini tadi sekilas memang akan lebih banyak kegiatan MGMP kalau di awal tahun itu nanti kita akan fokus ke TKA ya Bapak Ibu, persiapan TKA. Ya. Lalu setelah itu nanti kita akan fokus dalam permasalahan yang ada dalam pembelajaran yang sering kita temukan sehari-hari di sekolah itu. Bahkan ujungnya itu nanti ada seperti lesson study mungkin ya. Jadi kita menyiapkan LKPD dan juga kita mengimplementasikan gitu ya. Kita coba implementasikan, mungkin nanti teknisnya bisa kita bagi per komisariat atau per kecamatan atau seperti apa gitu. Jadi masing-masing guru di sana mungkin dengan kondisi lingkungan alam yang sama dan karakteristik yang mungkin hampir sama gitu kalau di tiap daerah. Nah, nanti akan disusun bersama-sama untuk mulai dari LKPD-nya hingga proses pembelajarannya, hingga nanti kita evaluasi dan refleksi secara bersama-sama. Nah, seperti itu untuk gambaran kemarin sebenarnya yang kita coba susun gitu. Namun sekali lagi ini hanya draft, masih terbuka. Kita diskusikan untuk program yang akan kita lakukan di tahun 2026, di mana fiksasinya itu nanti akan kita laksanakan di bulan Januari ketika pertemuan MGMP yang pertama. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketu, semoga di tahun depan itu kita bisa apa ya, lebih rutin kembali gitu ya, merutinkan kembali kegiatan MGMP yang memang sebelumnya di hari Rabu itu kita selalu rutin mengadakan kegiatan MGMP seperti itu. Itu mungkin untuk kegiatan ada lagi Pak Ali atau Bu Yuli atau Pak Ketu masih ada Cukup, tidak ya? Sudah cukup, Pak. cukup. Tinggal foto bersama nanti. Ya, Ya, mohon untuk semua peserta dibuka. Mm-mm. ya baik Bapak Ibu ya. Jadi sebagai moderator terakhir mungkinnya dari saya untuk TKA itu tadi ya sekitaran bulan Maret atau April yang perlu Bapak Ibu pahami
walaupun bersifat tidak wajib ya, namun ini Iya. salah satu yang akan digunakan oleh peserta didik kita ketika akan mendaftarkan jalur SPMB eh, prestasi ya. Jadi nilai TKA ini digunakan seperti itu. Tadi beberapa tipe soalnya ya, Bapak Ibu ya, mungkin beberapa dari di antara kita juga menjadi ilmu yang baru. Untuk kognitifnya itu ada berapa tadi? Ada 3 ya. Kalau dalam Bloom itu Iya. eh, ya mungkin C1, C2 itu pengetahuan pemahaman, lalu yang kedua ada aplikasi ya C3, eh, dan yang terakhir itu ada penalaran ya, itu udah ranahnya ke C4 seperti itu. Bentuk soalnya juga Bapak Ibu ya perlu diingat, mungkin hampir mirip-mirip dengan AN ya. Ada PG biasa tadi ya dan PG kompleks. Di mana PG kompleks pun terbagi menjadi 2 lagi, ada MCMA ya, multiple choice, multiple answer atau jawaban benarnya lebih dari satu. Lalu juga ada yang bentuk kategori pilihan ganda kompleksnya kategori benar salah seperti itu. Untuk indikator itu tadi yang disampaikan oleh Pak Ali ya. Ketika kita membuat indikator itu selalu di awal itu kita apa ya, stimulusnya itu disampaikan gitu. Apa yang disajikan, apakah disajikannya sebuah gambar, disajikan sebuah permasalahan seperti itu ya, disajikan sebuah tabel. Nah, dari apa yang kita sajikan itu lalu peserta apa murid ya, murid itu bisa ngapain sih? Nah, jadi murid dapat misalkan apa itu menjawab dari soal yang kita berikan seperti itu. Itu masalah juga jangan lupa ada masalah apa saja? Masalah sehari-hari dan masalah Matematis. matematika ya. Jadi ketika tipe soalnya tentang masalah matematika, kita tidak boleh, bukan tidak boleh ya. Tidak membuat soal yang bentuk cerita sehari-hari seperti itu ya, Pali ya. Betul. Nah, kalau masalahnya tentang masalah sehari-hari baru boleh kita eh, apa istilahnya mengangkat permasalahan yang ada di sekitar kita sehari-hari. Itu mungkin dalam kegiatan hari ini. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, tidak ada. Closing statement terakhir, Pak Ali, Bu Yuli. Sesi foto dulu apa mau Oh closing ya, statement dulu? foto dulu ya. Ya, biar di off on kamera semua. Ini barang bukti. Mangga Bapak Ibu Ini di yang bisa on stop stop kameranya. share Pak Rahmat, Siap. biar terlihat semua Bapak Ibu, kelihatan cantik-cantik semua, ganteng-ganteng semua. Astaga. Silahkan Pandu, Pak Ali. Belum pada keluar, belum keluar kandang. Bu Nurlita, Nurlita. Ayo Bapak Ibu, ayo Bu Nopi, ayo Bu Ai, Bu Cucu, Bu Sukaisi, Bu Lukasi, Pak Denny, ayo. Oke, sudahlah. 3, 2, 1. Termin pertama. Apakah Di termin kedua, slide kedua. Mana slide kedua? Ini Bu Nurlita sama Bu Ai yang muncul, yang lainnya off. Oke, silakan Bapak Ibu bergaya apa yang GMP, Pak Satrio? Gini, Gimana gayanya, Pak Ali? apa Bu Yuli, Ibu-ibu, gayanya mau gaya apa? Oke lah ya. coba Penuh gini, cinta. gini, Oh, gini. cinta gini. Saya nggak bisa dong, kan saya mau moto. Foto sebentar, Bu Nopi mau ikut sini Oh, sama saya aja. mau ikut. Oh, di situ. Oke. Mana tuh? Oke. Ya, cinta. 3, 2, 1. Oke.
Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf telah mengganggu waktunya dan mudah-mudahan itu tugasnya benar-benar nanti dikerjakan sehingga kita punya banyak eh, bank soal. Jadi mudah-mudahan kita nanti memiliki lebih banyak bank soal sehingga kita tidak disalahkan. Karena anak-anak kita nanti nilainya ya minimal ya di atas 6 lah. Dan saya di sini mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian tadi. Cukup sekian dari saya. Silakan ditambah oleh Bu Yuli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada acara Zoom ini hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Sekali lagi berikan aplaus dulu Bapak Ibu untuk kedua narasumber kita, Pak Lik Kuswoyo dan Ibu Yuli Mulyati. Terima kasih banyak untuk ilmu yang telah dibagikan. Mungkin terakhir Bapak Ibu kita tutup kegiatan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa akhir Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekali lagi. Tadi hampir 40 orang ya, menembus angka 40 orang yang hadir, berarti hampir seluruh sekolah juga ikut berpartisipasi. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat berlibur. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan pertama MGMP Matematika SMP Kabupaten Pangandaran, insya Allah yang akan kita laksanakan di bulan Januari nanti. Sekali lagi terima kasih. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.